Berkembang pesatnya teknologi menuntut setiap manusia dapat mengikuti perkembangannya dengan cerdas. Dunia usaha, manufaktur, dan lain sebagainya tidak lepas dari yang namanya listrik sebagai faktor utama penunjang terlaksananya pekerjaan pabrikan atau modern. Lalu, dari manakah semua listrik itu berasal? Semua listrik di hadapan kita bersumber dari sistem pembangkit. Sumber listriknya pun beragam, mulai dari bahan bakar fosil sampai energi baru terbarukan. Kami dari kelompok PLTU Semarang yang beranggotakan Sintawati dan Adam Mulawarman akan mengulas sedikit tentang PLTU yang berlokasi di Tambak Lorok, Semarang. Indonesia Power Semarang merupakan anak perusahaan dari PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Berlokasi di area seluas 40 hektar di Teluk Tanjung Emas dekat pusat kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Unit bisnis pembangkit Semarang mengelola dan mengoperasikan dengan 3 jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Gas atau PLTG, Pusat Listrik Tenaga Uap atau PLTU, dan Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap atau PLTGU. Pembangkit Tambak Lorok dibangun dalam 3 tahap. Pembangunan dimulai pada tahun 1973 dengan instalasi 2 unit PLTU dan PLTU konvensional yang masing-masing berkapasitas 50 MW dengan energi primer minyak dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Pada tahun 1983, kapasitasnya ditingkatkan dengan menambah 1 unit berkapasitas 200 MW dengan bahan bakar yang sama. Kemudian pada tahun 1997 ada penambahan 2 blok pembangkit PLTGU yang semuanya menggunakan bahan bakar minyak. Tahun 2012, PLTGU Tambak Lorok ini terpaksa dinonaktifkan oleh Direktur Utama PLN, yaitu Dahlan Iskan, karena menggunakan bahan bakar minyak BBM karena tidak adanya pasokan gas. Bila menggunakan BBM, maka negara akan rugi. Sementara, jika dimatikan sebelum dapat gas, pasokan listrik di Jawa tetap aman karena beban listrik masih bisa didukung oleh pembangkit listrik lain di Jawa. Saat ini, jumlah total kapasitas terpasang unit pembangkit di UPP Semarang sebesar 1.469 MW. Lalu, bagaimana cara mereka memproduksi listrik? Proses produksi energi listrik Pusat Listrik Tenaga Uap atau PLTU, sistem air dan uap. Air laut yang jumlahnya melimpah ruah dipompa oleh circulating water pump yang sebagian besar dipakai untuk media pendingin di kondenser dan sebagian lagi dijadikan air tawar di desalination evaporator. Setelah air menjadi tawar, kemudian dipompa oleh distillate pump untuk kemudian dimasukkan ke dalam make-up water tank yang kemudian dipompa lagi masuk ke dalam pemurnian air dan selanjutnya dimasukkan ke dalam demin water tank. Dari sini air dipompa lagi untuk dimasukkan ke dalam kondenser bersatu dengan air kondensat sebagai air penambah. Air kondensat yang kondisinya sudah dalam keadaan murni dipompa lagi dengan menggunakan pompa kondensat. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah pemanas low pressure heater dan kemudian diteruskan ke deaerator untuk mengeluarkan atau membebaskan unsur O2 yang terkandung dalam air tadi. Selanjutnya, air tersebut dipompa lagi dengan menggunakan boiler feed pump. Dalam proses ini terjadi proses adiabatik di mana tidak ada perpindahan kalor yang terjadi dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan entropi sama sekali. Kemudian fluida dipanaskan lagi ke dalam 2 buah pressure heater untuk diteruskan ke dalam boiler yang terlebih dahulu dipanaskan lagi dengan economizer. Proses yang terjadi adalah isobaris di mana nilai P adalah konstan. Kemudian masuk ke dalam steam drum.
Proses pemanas di ruang bakar menghasilkan uap jenuh dalam steam drum. Dipanaskan lagi oleh superheater untuk kemudian dialirkan dan memutar turbin uap. Saat memutar turbin, terjadi proses ekspansi secara adiabatis karena tekanannya turun. Dalam kasus ini, saat uap panas mengenai rotor uap, harus diisolasi agar uap tidak menyebar ke lingkungan. Uap bekas yang keluar turbin diembunkan dengan kondenser dengan bantuan pendinginan air laut. Dalam peristiwa ini, terjadi pertukaran kalor dalam tekanan tetap atau bisa kita sebut isobaris. Kemudian, air kondensat ditabung di hot well. Perlu diperhatikan dalam hal ini, kita asumsikan siklus dari PLTU bersifat reversible atau steady. Kemudian sistem penyaluran tenaga listrik. Perputaran generator akan menghasilkan energi listrik yang oleh penguat atau exciter tegangan mencapai 11,5 kV, kemudian oleh trafo utama atau main transformator tegangan dinaikkan menjadi 150 kV. Energi listrik itu lalu dibagi melalui switchyard untuk kemudian dikirimkan ke gardu induk melalui transmisi tegangan tinggi. Berikut adalah ilustrasi dari pembentukan listrik dengan sistem air dan uap. Kemudian sistem bahan bakar. Bahan bakar berupa residu atau MFO dialirkan dari kapal atau tongkang ke dalam pumping house untuk dimasukkan ke dalam fuel oil tank. Dari sini dipompa lagi dengan fuel oil pump, selanjutnya masuk ke dalam fuel oil heater untuk dikaputkan di dalam burner sebagai alat proses pembakaran bahan bakar dalam boiler. Sistem udara pembakaran udara di luar dihisap oleh FDF atau forced draft fan yang kemudian dialirkan ke dalam pemanas udara atau air heater dengan memakai gas bekas sisa pembakaran bahan bakar di dalam boiler sebelum dibuang ke udara melalui cerobong atau stack. PLTU Semarang bekerjasama dengan berbagai instansi untuk membantu masyarakat sekitar dengan budidaya rumput laut dan ikan bandeng untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me hypnotized, always, I say you're my golden prize, all day, all night.